Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Nusantara Infrastructure Tbk sangat besar sejalan dengan perspektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas strategi bisnis Nusantara Infrastructure bersama dengan Presiden Direktur Nusantara Infrastructure M. Ramdhani Basri. Terima kasih Pak Ramdhani telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Kita melihat bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan di tahun ini. Nah, Anda yang dilakukan oleh Meta sendiri, apa yang dilakukan atau strategi bisnis apa yang dilakukan di tahun 2020 ini? Terima kasih Elisa. Kita melihat bahwa Nusantara Infrastructure adalah public listed company holding yang mempunyai anak-anak perusahaan. Salah satunya jalan tol, air, pelabuhan, dan energi. Beberapa waktu yang lalu kita melakukan divestasi untuk telekomunikasi dan dananya kita fokuskan untuk pengembangan jalan tol. Nah, kita melihat sekarang ini ada perpres baru dari Presiden yang baru dikeluarkan Februari, di mana swasta diberikan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Itu menjadi sebuah peluang tentunya untuk Meta masuk dalam proyek itu. Sebenarnya. Sangat besar. Kalau kita bandingkan tahun 2010 sampai dengan 2014, saya bisa katakan hampir didominasi oleh badan usaha milik negara. Namun sejak 2014, di mana Presiden Jokowi memberikan motivasi yang besar untuk membangun infrastruktur, di sana swasta terlibat cukup besar, ya, sehingga peran kita ini menjadi salah satu faktor untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oke, secara kalau kita berbicara jalan tol, bisnis jalan tol Meta sendiri itu sejauh ini seperti apa sih Pak? Saat ini kita mempunyai 2 jalan tol di Makassar, kemudian 2 jalan tol di Jakarta, dan kita sedang membangun salah satu elevated yang pertama di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa, yaitu Petarani, yang mudah-mudahan tahun ini akan selesai. Oke. Tadi Anda katakan juga beberapa diantaranya anak usaha yang Anda lakukan adalah terkait dengan energi. Ya. Nah, untuk bisnis energi ini juga seperti apa? Kita fokus kepada energi-energi yang bersifat ramah lingkungan, renewable energy, ya. Jadi kita tidak masuk kepada energi-energi yang menggunakan fosil. Nah, energi-energi itu kita lakukan dengan bekerja sama dengan beberapa partner, ya kan. Tahun 2018 kita mengakuisisi salah satu biomass di Pontianak, sedang beroperasi, dan tahun ini salah satu mini hydro kita 15 megawatt akan selesai di Laut Gunung, Sumatera Utara. Oke, nah ini kalau kita lihat proyek-proyek yang sedang dikembangkan juga oleh Meta, baik itu jalan tol dan juga energi baru terbarukan ini kan kalau kita lihat sejalan dengan apa yang memang lagi dikembangkan oleh pemerintah. Nah, Anda melihat bahwa ini juga menjadi sebuah peluang dari perusahaan dan korporasi seperti itu untuk mengikuti serta, dan tapi tentunya harus ada juga peran serta dari pemerintah di sini. Anda melihat peran serta pemerintah dalam paling tidak 2 hal itulah, jalan tol dan juga energi baru terbarukan seperti apa? Saya melihat sekarang pemerintah itu punya komitmen besar untuk mencapai 4 besar negara dengan pertumbuhan terbesar 2045. Itu yang harus disiapkan adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini ada economic infrastructure dan social infrastructure. Economic infrastructure ini yang sekarang difokuskan betul-betul untuk dikembangkan, bukan berarti social infrastructure tidak. Nah, kita ini fokus pada economic infrastructure, di mana jalan tol itu menjadi prioritas utama pemerintah yang akan dibangun sepanjang 2.500 km. Kemudian energi, ya, juga pemerintah sekarang sedang menggiatkan energi terbarukan. Itu merupakan salah satu fokus yang kita dalami. Kemudian di bidang air, ya, kita melihat juga kebutuhan air sangat besar. Jadi kita melihat prospeknya sangat prospektif ke depan. Oke, itu seberapa optimiskah Anda melihat prospeknya atau prospek-prospek bisnis yang digeluti oleh Meta ini ke depannya akan begitu baik sebenarnya, Pak? Saya mengambil satu contoh jalan tol, ya. Saat ini program-program unsolicited atau inisiasi dari swasta itu sudah ada 39. Artinya apa? Program-program yang diinisiasi oleh swasta untuk dikembangkan, ya, dan nilainya cukup besar, ya. Salah satunya kami sudah mendapat izin pemrakarsa, ya, Cikunir Ulu Jami sepanjang 22,8 km dengan total investasi 21 triliun. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan ini karena kita harus lakukan tender lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menjalankan proyek ini. Oke, baik. Apa saja tantangan, dan juga kita tahu sekarang terkait dengan perang global, baik itu minyak, baik itu juga kita tahu sekarang
Corona, seberapa besar dampaknya ini kepada bisnis Anda? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.